Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan tidak terkejut dengan penangkapan Rudy Rubiandini. Saat BP Migas dibubarkan MK, Rudy bersuara paling keras menolak keputusan itu. Kasus Rudy dinilai banyak pihak hanya puncak gunung es dugaan korupsi dalam bisnis perminyakan. Kabar penangkapan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudy Rubiandini mengejutkan mulai para menteri hingga teman-teman sekolahnya. Rudy yang selama ini dikenal sederhana ditangkap setelah menerima suap $400.000 Amerika dan sebuah sepeda motor besar. Rudy menerima suap di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta dari Ardi, pelatih golf pribadinya. Diduga Ardi adalah perantara antara Rudy dengan Simon Gunawan, komisaris PT Kernel Oil Indonesia. KPK juga menemukan uang $200.000 Amerika di rumah Ardi. Diduga Simon memberikan uang suap kepada Rudy agar perusahaannya Kernel Oil memenangkan tender penjualan minyak mentah yang akan dilaksanakan SKK Migas. Berdasarkan peraturan Menteri ESDM, salah satu fungsi SKK Migas adalah menunjuk penjual minyak dan gas bumi bagian negara. Kernel Oil adalah pedagang minyak terdaftar yang sudah beberapa kali mengikuti tender di SKK Migas. Namun pada tahun ini belum pernah sekalipun memenangi tender. SKK Migas adalah pengganti dari BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada November 2012. BP Migas dinilai inkonstitusional, sarang korupsi, boros, pro-asing, dan gagal mencari sumber cadangan minyak baru di Indonesia. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pembubaran itu ditentang keras oleh Rudy, sehingga Mahfud mengaku tidak terkejut dengan penangkapan itu. Ketika MK membubarkan BP Migas, Pak Rudy ini yang kemudian paling marah, menyerang MK tanpa nalar, karena apa yang dikatakannya tidak ada di dalam vonis MK itu. Dia hanya membaca judul berita di koran tetapi tidak membaca isinya. Lalu judul berita itu dijadikan bahan ceramah kemana-mana bahwa MK itu salah. Banyak kalangan menilai kasus Rudy hanyalah puncak gunung es praktek suap dalam bisnis perminyakan, dan uang sebesar 8 miliar rupiah terbilang kecil dibanding dengan nilai kontrak perminyakan yang bisa mencapai triliunan rupiah. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta dan Jember, Jawa Timur.